Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini adalah materi pada minggu-minggu terakhir. Ini adalah pertemuan ke-15 dan kali ini Anda diminta untuk membuat sebuah project. Project apa ya? Kita akan belajar tentang apa ya? Mari saya akan jelaskan capaian pembelajaran pada hari ini. Anda dituntut untuk mampu mendesain sebuah produk. Luarannya adalah desain perencanaan membangun sebuah hutan kota baru, di mana perencanaan ini harus bisa diimplementasikan, harus logis, dan Anda harus mempertimbangkan semua aspek yang telah Anda pelajari sebelumnya. Bagaimana kira-kira? Bisakah Anda? Bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Apa saja yang bisa kita lakukan? Sebelum kita melanjutkan, ada baiknya saya menjelaskan apa itu apa itu project based learning. Ya, ini sebuah pengantar. Project based learning adalah bahasa Inggris ya. Is a dynamic classroom approach. Berarti satu pendekatan dalam metode pembelajaran kelas ya, yang sangat dinamis in which student actively explore real world. Berarti mahasiswa secara alami ya, nyata mengeksplorasi sekitarnya. But what word? Yaitu word problems, real world problems, masalah nyata yang ada di sekitarnya. And challenge and acquire a deeper knowledge. Jadi ada sebuah tantangan yang cukup dalam dan ini menuntut skill dan pengetahuan yang cukup untuk bisa melaksanakan ini. Saya yakin Anda semua sudah mendapatkan pengetahuan dan skill itu. Apa yang bisa Anda lakukan? Mari selanjutnya. PBL Hutan Kota ini, Anda dituntut untuk membuat satu kelompok kecil. Jadi Anda akan terlibat dalam satu kelompok kecil, di mana Anda semua akan menyusun sebuah proyek bersama. Apakah nama proyek itu? Yaitu membangun sebuah hutan kota baru, seperti yang sudah saya kemukakan di awal. Syaratnya, cek semua SWOT, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan apa yang ada yang kita miliki saat ini untuk bisa menyusun rencana pembangunan hutan kota baru itu. Kemudian, Anda kumpulkan data-data yang relevan, termasuk ulasan mengenai kebijakan dan peraturan perundangan yang mendasarinya. Outputnya adalah Anda membuat desain tata letak, bagaimana proyek Anda, di manakah tata letak tumbuhannya, di manakah fasilitasnya, ya, di manakah spot view-nya. Nah, desain ini harus ada dasar analisisnya, yaitu minimal ada data dasar hasil survei yang Anda kemukakan. Waduh, apakah hasil surveinya akan berat, Bu? Tidak. Anda bisa melakukan survei secara sederhana. Kita membagi tugas. Ada yang menyurvei tentang kondisi, ada yang menyurvei tentang aspek lainnya. Mari kita lihat apa yang bisa Anda tulis, apa yang akan bisa Anda lakukan, dan survei apa yang bisa Anda jadikan data dasar untuk menyusun desain ini. Nah, apa? Ya, data ini. Informasi tapak. Ada banyak sekali data informasi tapak, tapi yang penting adalah apa lokasi, kondisi lokasi, bagaimana potret sekitarnya. Ya, pertimbangan Anda memilih lokasi itu. Jadi, ada gambaran awal dan ada gambaran akhir. Kalau gambaran awal cukup dengan view dari atas ya, dari citra, Anda bisa ambil dengan memotret menggunakan Google Maps atau yang lebih baik lagi menggunakan analisis citra yang lain, atau bisa dengan metode yang serupa. Nah, sementara untuk data pembandingnya setelah dibangun sebuah hutan kota, Anda membuatkan sketsanya. Jadi bukan potret real, melainkan potret rencana ya, atau sketsa view aja.
Sampai di situ untuk kondisi tapak. Kemudian ada pemilihan jenis tanaman. Di sini setiap spesies punya fungsi, setiap spesies punya status perlindungan, dan ada manfaat. Termasuk juga Anda harus gambarkan kondisinya seperti apa. Ini contoh saja. Yang ada di layar Anda semua ya, ini adalah contoh saja di mana intinya nanti data yang akan Anda tampilkan di dalam tugas kali ini, proyek Anda ini adalah mengenai tumbuhan ya, tumbuhan yang Anda pilih dan informasi pendukung yang lengkap. Berikutnya ada data sosial. Ini harus Anda bagi ya, siapa yang akan mewawancarai masyarakat sekitar. Yang jelas apakah masyarakat punya pemahaman awal tentang lingkungan, ruang terbuka hijau, dan sebagainya. Apakah mereka akan join, akan berpartisipasi dengan kegiatan Anda atau tidak. Oke. Manusia itu terdiri dari user, owner, pemerintah. Jadi Anda harus tentukan keterlibatan 3 sasaran ini. Kalau pengguna tapak, user, bagaimana keterlibatannya? Owner, kita yang membangun atau kita yang merancang, bagaimana keterlibatannya? Termasuk juga jika ada sumber dana dari pihak ketiga, bagaimana keterlibatannya? Dan tentunya pemerintah sebagai pengelola dari wilayah administratif desa setempat atau kota, dan juga pemerintah sebagai pengelola wilayah administratif kota setempat, itu juga harus dipertimbangkan keterlibatannya. Berikutnya adalah kajian dasar. Ini semua tadi sudah disinggung sedikit, intinya adalah ada atau tidaknya motivasi masyarakat. Setuju sih? Tidak? Setuju atau tidak setuju jika hutan kota ini dibangun? Ya, temukan persepsinya. Ini Anda bisa kaji secara mendasar, tidak perlu mendalam, karena kita hanya akan belajar membuat sebuah perencanaan hutan kota baru. Nah, ini adalah contoh kajian persepsi masyarakat. Anda bisa mengeksplor sebenarnya, mewawancarai ya, masyarakat setempat setuju atau tidak setuju. Ini telah dilakukan oleh kakak kelas Anda. Mereka mengkaji bagaimana persepsi masyarakat terhadap tanaman-tanaman di sekitar lokasi. Jadi, menurut pendapat masyarakat, mulai dari yang muda sampai yang tua, kalau ini di gambar yang di belakang ini ya, di belakang layar saya ini ya, dekat kalian ini, semuanya adalah pemuda, jadi remaja-remaja yang diwawancarai oleh senior-senior kalian, oleh kakak kelas kalian ya. Pendapat masyarakat, ternyata keberadaan vegetasi yang ada di hutan kota, Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung utamanya, ini belum memberikan kesejukan yang nyata gitu. Jadi mereka belum benar-benar merasakan dampaknya, karena mungkin jumlahnya juga masih sedikit ya, jadi masih kurang. Kemudian ada lagi kondisi tajuk pohon itu kurang lebat. Nah, bahaya juga tapi kalau lebat ya, artinya ada spot-spot yang memang butuh lebat, ada spot-spot yang memang berbahaya jika lebat, jadi harus dilakukan pemeliharaan. Nah, tidak semua persepsi masyarakat ini kita bisa akomodir gitu, karena kadang-kadang tidak sesuai dengan ilmu dan pengetahuan atau secara teori yang dikaji begitu. Tapi tidak masalah, semua itu menjadi data dasar bagi kita untuk kita pertimbangkan agar kedepannya menjadi lebih baik. Kemudian suasana masih tergolong panas ya memang, karena tadi tajuknya kurang juga, tidak lebat, jumlah vegetasinya juga kurang. Maka harapannya kata yang diwawancara ini, kata responden ini, kita harus lebih banyak menanam jenis tanaman yang bertajuk rindang, tentunya yang tidak membahayakan, yang tidak mudah mengganggu keberadaan atau lalu lintas, terutama jika yang berada di pinggir-pinggir jalan gitu ya. Kemudian ada yang menyatakan bahwa ya sudah cukuplah untuk mengurangi polusi lumayan begitu ya. Sudah cukup memberikan nilai estetik bagi kami semua. Ya, ada juga yang berpendapat seperti itu. Jadi tinggal nanti bagaimana teknik Anda menggali itu semua. Kemudian identifikasi masalah dan potensi lain. Anda silakan bagi tugas. Ada yang mengkaji tentang sirkulasi, bagaimana keberadaan trotoar ya, apakah ini juga akan Anda pertimbangkan, kemudian bagaimana kemungkinan utilitas lain seperti listrik, telepon, air, dan sampahnya, bagaimana pengolahan sampah. Nah, ini penting sekali karena kadang-kadang pengunjung di hutan kota itu abai. Di manakah spot-spot tempat sampah itu juga harus Anda masukkan ya di dalam desain nanti.
Nah, ini juga keseluruhan data tadi harus Anda analisis, kemudian ya analisis ringan ya, selayaknya mahasiswa S1, kemudian dibuatkan ulasannya secara kualitatif, jadi data yang bersifat kualitatif Anda deskripsikan saja, sementara data yang bersifat kuantitatif, misalnya yang membutuhkan pendapat mayoritas seperti ini, menurut sebagian besar, berarti kan itu kuantitatif ya, itu harus Anda sajikan dalam perhitungan statistik dan metodenya juga harus jelas. Jadi nanti outputnya tidak hanya gambar, tidak hanya peta ya, gambaran ya, sketsa, tetapi juga laporan mengenai alasan pemilihan itu. Dan penyajian hasil datanya bisa dalam bentuk grafik atau tabel, bisa juga dalam bentuk denah ya, bisa tampak permukaannya atau foto. Kemudian ada diagram keterkaitan. Berikutnya adalah analisis sosial ekonomi. Dapat dilakukan melalui observasi langsung. Jadi bagi tugas lagi, siapa yang menganalisis tentang pola pergerakan manusia? Apakah kemungkinan orang akan mengunjungi hutan kota itu ada atau tidak sih sebenarnya? Begitu ya. Anda bisa lakukan ini baik dengan cara langsung mengobservasi di masyarakat atau melakukan studi pustaka ya, kajian terhadap data-data hasil penelitian. Nah, ini jika Anda melakukannya secara langsung, maka Anda bisa menemui orang-orang yang kemungkinan ada di sekitar tapak yang akan Anda rencanakan dibangun hutan kota. Kemudian masyarakat sekitar di luar tapak itu dan mungkin ada orang lain, pihak lain di luar itu yang bisa juga Anda wawancarai. Ingat bahwa persepsi itu ya, baik atau tidaknya, tepat atau tidaknya, persepsi yang kita gali sesuai dengan substansi yang kita inginkan itu dipengaruhi oleh income seseorang, education seseorang, dan culture seseorang. Jadi ada 3 hal ya, pendapatan, pendidikan, dan budaya mereka. Nah, ini adalah contoh output atau luaran yang diinginkan dalam PBL kali ini. Contoh desain, Anda bisa membuat sebagus ini, bisa juga membuat dalam bentuk sketsa yang jelas. Anda harus menyampaikan dengan baik di dalam laporan, ya. Ini saja yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar pada mata kuliah Hutan Kota untuk pertemuan ke-15. Untuk selanjutnya, Anda diminta mengeksplorasi secara mandiri, silahkan belajar, dan selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.